berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Karena dibangun di lahan milik Pemda, bangunan hotel dan restoran di kawasan Gili Trawangan disegel Kejaksaan Tinggi NTB. Lapuk termakan usia, atap bangunan SDN 1 Rarang Lombok Timur nyaris roboh. Meriahkan HUT kemerdekaan, ratusan pelajar di Lombok Barat mengikuti parade drum band dengan mengenakan pakaian adat. Sepasang suami istri berinisial R 32 tahun dan istri YSR 29 tahun asal Kelurahan Ampenan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkoba di kawasan parkir tempatnya bekerja. Tersangka ditangkap polisi atas laporan masyarakat yang curiga pasangan suami istri tersebut berkomplot mengedarkan sabu-sabu. Keduanya dibekuk di halaman sebuah retail modern saat sedang bertugas menjaga parkir di kawasan tersebut. Polisi menyita sabu-sabu seberat 0,44 gram dan ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Kedua orang ini kami duga sebagai pengedar narkoba karena selama ini kami dapat informasi bahwa yang bersangkutan kerap mengedarkan narkoba di tempat yang laki-laki sebagai tukang parkir mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Benar saja pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan berdua di depan pertokoan tempat yang laki-laki setiap hari mengadakan atau mengatur parkir. Tersangka mengaku hanya pemakai dan menolak disangkakan sebagai pengedar. Itu apa yang ditemukan? Itu apa isinya? Sabu. Nah, untuk pemilik sabu saya punya Bapak. Nah, rencana si dia mau apain sabu? Dia mau pakai. Oke. Mau pakai sama siapa? Istri. Sama istri ya. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial RM asal Kelurahan Ampenan Selatan diringkus Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga menggelapkan sepeda motor milik rekannya. Tersangka dibekuk karena dilaporkan korban ke polisi setelah membawa kabur motor miliknya. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku tidak berniat menggelapkan motor korban, namun hanya meminjamnya selama seminggu untuk mengurus istrinya yang sedang sakit. Nah, berdasarkan dari laporan korban setelah seminggu kejadian, jadi korban melapor ke Polsek Ampenan. Berdasarkan laporan tersebut, tim opsional kami yang dipimpin Kanit Reskrim langsung melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku dan berhasil diamankan. Pelaku di Monjok dengan barang bukti sepeda motor tersebut ada pada yang bersangkutan. Apa alasannya pas minjem? Apa alasannya pas minjem itu? Mau nganter istri. Nganter istri, tapi tidak dibalik-balikin. Gitu ya. Mana tuh sebawa? Masih sama saya, Pak. Motor. Berapa hari sudah dibawa motor itu? Seminggu. Udah ada seminggu. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 372 Undang-Undang KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kejaksaan Negeri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah menggelar pemusnahan puluhan barang bukti kejahatan pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 54 perkara pidana yang diproses oleh Kejari, mulai kasus narkotika, penyelundupan alat komunikasi, hingga ijazah palsu.
Petugas diantaranya memusnahkan 180 gram sabu-sabu senilai 120 juta rupiah, telepon genggam, senjata tajam, hingga ijazah palsu yang kasusnya telah dinyatakan inkrah di pengadilan. Langkah pemusnahan menjadi tahap akhir tahap penegakan hukum setelah para pelaku kejahatan telah divonis dan mendapatkan kepastian hukum. Adapun rincian barang bukti yang dimusnahkan adalah 1. Narkotika sabu seberat 180,24 gram, rangkaian alat hisap, timbangan dan plastik klip dengan jumlah perkara 31 perkara. Kemudian kedua adalah perlindungan anak, itu berupa pakaian dalam jumlah perkara 8 perkara. Pencurian senjata tajam, kunci TO Bank ada sebesar 6 perkara. Kemudian penganiayaan berupa senjata tajam, baju sebanyak 3 perkara. Kemudian yang kelima ada pemalsuan surat, yaitu berupa dokumen-dokumen sebanyak 2 perkara. Selain sebagai wujud komitmen penegakan hukum, pemusnahan juga dilakukan 6 bulan sekali untuk menjaga kepercayaan masyarakat di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.